Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang yang dipukul kepalanya hingga hancur, kemudian kembali lagi seperti semula, dipukul kembali hingga hancur, kemudian kembali seperti semula. Faqala Jibrilu haula'il ladzina tatathaqalu ru'usuhum an ta'diyatis sholati. Jibril kemudian mengatakan mereka adalah orang-orang yang merasa berat kepalanya untuk menunaikan sholat. Salatullah, salamullah, alal hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga dengan taufik tersebut kita semuanya bisa hadir kembali dalam majelis Ilmuddin, dalam pengajian kitab Mujibul Muhtaj fi Ma'rifatil Isra wal Mi'raj. Semoga kehadiran kita pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mendapatkan pemahaman terhadap ilmu agama dengan pemahaman yang benar. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita ngaji lillahi ta'ala. Telah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya beberapa keajaiban yang diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat perjalanan Al-Isra. Ada 6 atau 5 keajaiban yang telah kita sebutkan, yang telah dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pagi hari ini akan kita lanjutkan keajaiban lain yang disaksikan dan dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, alladzi yatakallamu bil kalimatil fasidati. Orang yang berbicara dengan perkataan yang rusak. Wa ra'a thawran yakhruju min manfadhin dayyiqin thumma yuridu an ya'uda fala yastati'u an ya'uda ila hadzal manfadhi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sapi jantan yang keluar dari lubang yang sempit, kemudian dia ingin untuk kembali lagi masuk ke dalam lubang itu, dan dia tidak bisa untuk masuk ke dalam lubang ini. Faqala lahu Jibrilu hadza alladhi yatakallamu bil kalimatil fasidah. Jibril kemudian berkata kepada Nabi, ini adalah orang yang berbicara dengan perkataan yang rusak. Allati fiha dararun 'alan nasi wa fitnatun. Yang di dalamnya mengandung bahaya dan fitnah terhadap manusia. Thumma yuridu an yaruddaha fala yastati'u. Kemudian orang itu ingin untuk menarik ucapan itu, namun dia tidak bisa. Hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah melihat ada seekor
sapi jantan yang besar keluar dari lubang yang sangat kecil. Nah, yang sangat kecil, yang sangat sempit, dia bisa keluar. Tetapi dia ingin masuk kembali ke dalam lubang itu, dia tidak mampu untuk masuk kembali. Ini adalah perumpamaan bagi orang-orang yang dia suka mengucapkan kata-kata yang rusak, kata-kata yang menimbulkan bahaya kepada masyarakat, kata-kata yang bisa menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Dia mengucapkan kata itu dan dia tidak bisa menarik kata-kata itu kembali. Ini menggambarkan kepada kita pentingnya kita menjaga lisan. Bahwa hendaknya kita tidak semaunya dalam berbicara, dalam berkata. Harus difikirkan apakah perkataan itu sesuai dengan syara atau tidak sesuai dengan syara. Apakah perkataan itu mengandung maksiat atau tidak mengandung maksiat. Itu harus difikirkan terlebih dahulu. Apakah perkataan dia itu yang dia akan ucapan, yang akan dia sampaikan itu ada manfaatnya atau tidak ada manfaatnya, membahayakan masyarakat atau tidak membahayakan masyarakat, itu harus difikirkan terlebih dahulu sebelum seseorang itu berbicara. Kenapa? Karena apabila seseorang sudah mengucapkannya, apabila seseorang sudah mengatakannya, sudah mengeluarkan kata-kata itu, maka kata-kata itu sudah sulit untuk ditarik lagi. Sudah nggak bisa ditarik lagi. Kalau sudah menyakiti orang, misalnya ada seseorang asal ngomong saja, kemudian ucapan itu apa? Menyakiti orang, bisa nggak ditarik? Ya udah nggak bisa. Nggak bisa dia menarik ucapan itu lagi. Karena apa? Sudah keluar, kata-kata itu sudah keluar. Apa yang sudah terucap tidak bisa ditarik kembali. Karena itulah hati-hati kalau berbicara dengan kawan, berbicara dengan tetangga, berbicara dengan siapapun, apalagi kepada masyarakat yang banyak, maka kita harus berhati-hati. Karena apa yang sudah terucap dari lisan kita itu tidak bisa untuk ditarik kembali. Tidak bisa kita masukkan lagi kata-kata itu dalam lisan kita, nggak bisa. Paling-paling kita yang bisa kita lakukan adalah minta maaf. Nah, kita minta maaf. Terkadang bisa dimaafkan, terkadang tidak dimaafkan, tetap menjadikan luka di hati orang lain gara-gara ucapan tersebut. Terkadang orang itu memaafkan, tetapi selalu mengingat-ingat apa yang sudah kita katakan kepada dia. Dia secara zahir sudah mengatakan saya maafkan, tetapi tetap diingat-ingat dia pernah mengatakan kepada saya perkataan yang ini. Ketika ada kesalahan, diungkit-ungkit lagi, kamu pernah mengatakan kepada saya ucapan yang seperti ini. Sesuatu yang sudah diucapkan tidak bisa ditarik kembali. Apalagi apabila perkataan itu pada masa sekarang kan tidak terbatas pada lisan. Perkataan itu bisa diucapkan melalui media sosial, melalui Facebook, melalui WhatsApp dan sebagainya. Apa yang kita katakan melalui media sosial itu apabila itu menyakitkan orang lain atau apabila itu menyinggung perasaan orang lain, maka itu lebih sulit untuk sekarang ditarik kembali. Kenapa? Karena sifatnya adalah tidak terbatas. Kalau kita misalnya di dunia nyata berkata kepada tetangga kita atau teman kita perkataan yang tidak baik, perkataan yang rusak, perkataan yang membawa fitnah, maka yang terpengaruh adalah 1 orang, 2 orang. Habis itu kita minta maaf, tolong jangan disebarkan ya ucapan saya tadi, itu adalah hoax, itu adalah ucapan yang tidak benar misalnya. Maka dia bisa membatasi penyebaran ucapan dia yang tidak benar itu, ucapan yang rusak itu. Tetapi apabila melalui media sosial sekarang, apa yang kita tulis misalnya di
Facebook, apa yang kita tulis di WhatsApp dan sebagainya, itu akan dilihat oleh manusia sedunia. Akan bisa dilihat, bukan berarti pasti dilihat, tetapi akan bisa dilihat oleh manusia di dunia tanpa ada sekat. Terkadang orang melihat perkataan kita itu menarik, karena semakin kata-kata itu kata-kata penuh dusta misalnya, maka terkadang itu dihias-hiasi oleh setan sehingga terlihat kata-kata itu menarik. Sehingga banyak orang yang, wah ini saya share, saya bagikan kepada kawan saya. Begitu seterusnya sampai tidak terkendali, tidak bisa kita menghapusnya. Mungkin di akun kita sudah kita hapus, tetapi di orang lain tetap menyebar. Tetap menyebar, dan itu adalah perkataan dari kita. Kita sering melihat apa yang kita tulis, misalnya pelajaran-pelajaran yang kita tulis ini sesuatu yang bermanfaat. Terkadang apa yang kita tulis 3 tahun yang lalu sekarang masih disebarkan oleh orang lain. Apa yang saya tulis misalnya sekarang saya sering menemui, saya pernah 3 tahun yang lalu menulis tentang masalah misalnya rudud, atau tentang masalah akidah ulama salaf, atau tentang pelajaran-pelajaran yang lain. Tiba-tiba muncul, adalah ini tulisan saya. Terkadang masih ada mereknya, merek yang saya tulis. Terkadang sudah diatasnamakan orang itu sendiri. Tidak masalah kalau itu sesuatu yang bermanfaat. Tetapi kita lihat, loh ini masih menyebar. 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah ini perkataan yang baik. Bagaimana jika perkataan itu adalah perkataan yang buruk dan tetap akan menyebar? Banyak video yang hoax yang sudah diedit, yang itu sudah tahunan yang lalu sekarang muncul lagi dengan diedit tambahan dan seterusnya. Itu semuanya adalah sangat berbahaya. Karena itulah maka hati-hati kita dalam berbicara, hati-hati, karena apa yang sudah terlepas dari lisan kita nggak bisa kembali lagi. Nggak bisa kembali lagi. Sekali kamu menyakiti orang, maka kamu sudah menyakitinya, tidak bisa ditarik lagi. Yang bisa dilakukan minta maaf kepadanya. Nah, jika dia memaafkan kita, maka bisa bisa kita lepas dari dosa. Ya sudah berdosa, tetapi Allah akan mengampuni dosa kita. Tetapi apabila itu adalah berupa ucapan-ucapan yang bersifat meluas, bersifat meluas kepada seluruh masyarakat, yang menjadikan masyarakat misalnya saling memusuhi satu dengan yang lain, yang menjadikan kemudian masyarakat itu saling benci-membenci, bahkan saling bunuh-membunuh karena ucapan seseorang, maka itu akibatnya akan sangat fatal. Karena itu kita memberikan nasihat kepada semuanya, berhati-hatilah di dalam kita berbicara, khususnya berbicara di depan umum, di depan masyarakat, di media sosial, karena dampaknya akan sangat berat. Diibaratkan apa? Seekor sapi jantan keluar dari lubang yang kecil. Lubang yang kecil. Dari mulut, keluar dari mulut, kalau kita samakan dengan ucapan itu, kemudian mau masuk lagi tidak bisa. Nggak bisa masuk lagi. Nggak bisa ditarik lagi. Karena sudah keluar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan. Qala al-muallif alladzina la yu'adduna zakata wa ra'a unasan yasrahuna kal an'ami ala auratihim riqa'un sutarun saghiratun. Qala lahu Jibril haula alladzina la yu'adduna zakata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang yang menyebar seperti binatang-binatang ternak. Auratnya tertutup hanya dengan kain-kain yang kecil. Riqa, sutarun saghirah, yaitu kain penutup yang kecil. Jibril berkata, jadi
telanjang. Orang-orang yang telanjang terlihat menyebar, dia hanya memakai penutup kain yang kecil. Kemudian Jibril alaihissalam mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Tentu di sini yang dimaksud adalah mereka yang memiliki kewajiban zakat tetapi dia tidak mengeluarkan zakat. Mereka yang memiliki mal zakawi, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan, memenuhi syarat-syarat untuk wajib zakat, tetapi dia tidak mengeluarkan zakatnya. Ini yang dimaksud. Karena kalau orang miskin, dia tidak mengeluarkan zakat, dia menerima zakat, tentu mereka tidak akan berdosa karena memang dia tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Qala al-muallif rahimahullah tarikus shalah wa ra'a qauman taraddahu ru'usuhum thumma ta'udu kama kanat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang yang dipukul kepalanya hingga hancur. Kemudian kembali lagi seperti semula, dipukul kembali hingga hancur, kemudian kembali seperti semula. Faqala Jibrilu haula'il ladzina tatathaqalu ru'usuhum an ta'diyatis sholati. Jibril kemudian mengatakan mereka adalah orang-orang yang merasa berat kepalanya untuk menunaikan sholat. Artinya mereka yang meninggalkan sholat, mereka yang malas dalam melaksanakan sholat. Sholat yang dimaksud tentu adalah sholat 5 waktu. Karena sholat yang diwajibkan bagi umat Islam itu adalah sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Orang yang malas dalam melaksanakan sholat 5 waktu ini, enggan, tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu, diibaratkan dengan seseorang yang memecahkan kepalanya hingga pecah, kemudian kepala itu kembali lagi, dipecahkan lagi, kembali lagi, dan begitu seterusnya. Ini gambaran untuk mereka yang meninggalkan sholat. Jangan sekali-sekali kita semuanya meninggalkan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu adalah kewajiban yang paling wajib setelah iman kepada Allah dan Rasulnya. Kewajiban yang paling wajib adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya adalah sholat 5 waktu. Maka dalam kondisi seperti apapun kita harus berusaha tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Meskipun dalam keadaan bepergian, meskipun dalam keadaan sakit, maka seseorang harus atau wajib tetap melaksanakan sholat 5 waktu sesuai dengan kemampuan. Apabila dia tidak mampu untuk berdiri, jika berdiri nanti bisa jatuh, pusing, kemudian jatuh, maka dia bisa melaksanakannya dengan duduk. Apabila dia tidak mampu dengan duduk karena sakitnya yang sudah sangat parah, maka dia bisa melaksanakannya dengan berbaring, miring ke kanan atau miring ke kiri. Apabila dia tidak mampu untuk melaksanakannya dengan miring ke kanan atau ke kiri, dia bisa dengan terlentang. Semuanya ada ilmunya, bagaimana cara sholat dengan duduk, bagaimana cara sholat dengan berbaring, bagaimana cara sholat dengan terlentang, dan seterusnya. Semuanya ada ilmunya yang kita wajib untuk mempelajarinya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan nanti pada hari kiamat, sholat ini yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali akan ditanyakan kepada kita adalah sholat kita, bukan puasa kita, bukan membaca Al-Qur'annya kita, bukan sedekah kita. Tetapi yang pertama kali akan ditanya kepada kita adalah bagaimana sholat kita. Apakah kita sudah melaksanakannya secara penuh? Apakah kita sudah melaksanakannya secara benar?
itu yang nanti akan ditanyakan pertama kali sebelum Allah mempertanyakan amal-amal yang lainnya. Apabila sholat kita baik, maka seluruh amal akan menjadi baik. Demikian juga sebaliknya, apabila sholat kita itu buruk, maka yang lainnya akan menjadi buruk. Sholat ini menjadi parameter, menjadi ukuran nanti kebaikan seseorang di akhirat kelak. Karena itulah maka jangan sekali-kali kita kemudian malas dalam mengerjakan sholat ini. Bagaimanapun juga maka sholat harus tetap kita laksanakan. Bagaimana keadaannya, dimanapun juga kita harus tetap melaksanakannya. Sebagian orang dengan alasan sakit tidak mau melaksanakan sholat. Sebagian orang dengan alasan sedang dalam bepergian, dia tidak melaksanakan sholat. Sebagian orang dengan alasan sibuk, dia tidak melaksanakan sholat. Wal'iyadzubillah, orang yang meninggalkan sholat jatuh kepada dosa besar, dan dia akan terancam dengan azab yang berat nanti di akhirat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala az-zunatu wa ra'a qauman yatanafasuna 'ala al-lahmil muntini wa yatrukuna al-lahmal jayyidal musharraha. Rasulullah melihat orang-orang yang memperebutkan daging yang busuk dan mengabaikan daging yang segar yang sudah terpotong-potong. Jadi Rasulullah melihat ada orang berebut daging yang busuk. Sementara di sampingnya ada daging yang daging yang segar, daging yang masih bagus, itu justru dibiarkan, tidak diperebutkan. Yang diperebutkan adalah daging yang sudah busuk. Kemudian faqala Jibrilu, malaikat Jibril berkata, haula'i unasun min ummatika yatrukunal halala wala fala yat'amunahu wa ya'tunal haramal khabitha fayakulunahu wa humuz zunatu. Kemudian Jibril mengatakan, mereka adalah orang-orang dari umatmu yang mereka meninggalkan perkara yang halal. Mereka meninggalkan perkara yang halal, justru mereka memilih perkara yang haram dan keji, lalu mereka memakannya. Mereka adalah para penzina. Diibaratkan seperti itu. Orang-orang yang memperebutkan daging yang busuk, tetapi meninggalkan daging yang masih segar dan bagus. Mereka bisa menikah sehingga terlepas dari zina, tetapi mereka justru melakukan perzinaan. Ini diibaratkan seperti itu. Dan zina adalah salah satu dosa yang terbesar. Salah satu dosa yang terbesar setelah syirik, setelah kufur, kemudian membunuh seorang muslim tanpa hak. Dosa yang paling besar dan bahkan tidak diampuni pelakunya apabila dia mati dalam keadaan itu adalah dosa kufur. Baik dosa kufur yang mengandung unsur syirik, mengandung unsur ibadah kepada selain Allah, maupun kufur yang ghairu syirkin, yang tidak mengandung unsur syirik, unsur ibadah kepada selain Allah. Dosa ini tidak diampuni oleh Allah bagi orang yang mati dalam keadaan syirik, dalam keadaan kufur. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawah syirik. Dosa terbesar setelah itu adalah membunuh seorang muslim tanpa hak. Kemudian dosa berikutnya adalah dosa berzina. Maka ini tergolong sebagai dosa yang sangat besar yang harus diwaspadai. Orang yang melakukannya maka akan terkena dengan had rajam apabila dia sudah menikah. Apabila belum maka dia terkena nanti dirajam juga. Kalau
Kalau dia sudah menikah dirajam sampai mati. Kalau dia belum menikah maka dirajam 100 kali, dilempari dengan batu sekepalan tangan yang sedang 100 kali kemudian diasingkan. Ini menunjukkan betapa dosa berzina adalah dosa yang sangat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian dekat-dekat dengan zina. Jangan kalian melakukan sesuatu yang bisa menghantarkan kalian kepada zina. Apalagi zina itu tergolong sebagai dosa yang sangat besar. Hadirin rahimakumullah, syaribul khamr. Qala al-muallif rahimahullah, ra'a unasan yashrabuna minas sadidil khariji minaz zunati. Qala lahu Jibril, haula syaribul khamril muharrami fid dunya. Rasulullah melihat orang-orang yang meminum nanah. Tahu nanah? Nanah darah yang putih, yang busuk, yang biasa keluar dari luka. Ini Rasulullah melihat ada orang-orang yang meminum nanah yang keluar dari para penzina. Jibril kemudian menjelaskan, mereka adalah para peminum khamr yang diharamkan oleh Allah di dunia ini. Jadi khamr, syurbul khamr, meminum khamr tidak diragukan, disepakati bahwa hukumnya adalah haram. Meminumnya tergolong sebagai dosa besar. Meminumnya tergolong minal kabair, tergolong sebagai dosa besar. Maka jangan sekali-kali kita untuk meminum khamr atau minuman-minuman yang memabukkan yang lainnya. Kita lanjutkan kembali, alladzina yamshuna bil ghibah. Orang-orang yang melakukan ghibah. Orang-orang yang melakukan ghibah. Ra'a qauman yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum bi adfarin nuhasiyatin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang yang mencakar muka dan dada mereka dengan kuku-kuku yang terbuat dari tembakau. Jadi dengan kuku yang terbuat dari tembakau dia mencakar wajah dan dadanya. Qala lahu Jibril, haula alladzina kanu yaghtabunan nas. Jibril kemudian menjelaskan, mereka itu orang-orang yang mencakar wajah dan dadanya dengan kuku yang terbuat dari tembakau. Mereka itu adalah orang-orang yang suka ghibah, suka menggunjing keburukan-keburukan orang lain. Ghibah artinya membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Nah, jadi orang lain memiliki aib, orang lain memiliki keburukan, kemudian dibicarakan dengan orang lain di belakangnya. Misalnya seseorang mengatakan si fulan itu jelek, si fulan itu cebol misalnya, si fulan itu cerewet, si fulan itu kotor misalnya, si fulan itu koproh, si fulan itu gembrot misalnya, si fulan itu hitam, si fulan itu misalnya nggak pernah sikat gigi dan sebagainya. Jadi membicarakan keburukan yang ada pada orang lain. Jadi keburukan itu memang ada pada orang lain, tetapi kemudian dijadikan sebagai bahan pembicaraan di belakangnya. Seandainya orang itu mendengar, maka dia akan nggak ridho, dia nggak akan benci, dia nggak akan suka, dia tidak akan suka. Meskipun faktanya memang begitu, meskipun faktanya memang seperti itu, karena sering seseorang itu berdalih atau dia lari dari ghibah, alasannya lari dengan pengertian dia mengatakan itu bukan ghibah, dengan dasar apa? Bahwa itu fakta.
Dia mengatakan saya tidak ngerasani ya, saya tidak menggunjing. Ini fakta, ini nyata memang. Saya melihat langsung bahwa dia itu memang orangnya begini. Itulah yang disebut riba. Itulah yang disebut riba. Riba itu memang berbicara sesuatu yang nyata, sesuatu yang memang betul-betul ada pada orang itu. Kalau seseorang itu yang dibicarakan sesuatu yang nggak ada pada orang lain, itu namanya bukan riba, namanya apa? Buhtan, dan itu dosa yang lebih besar lagi. Nah, kalau orang sekarang menyebutnya fitnah, sesuatu yang nggak dilakukan oleh orang lain, dia mengatakan orang itu telah melakukannya. Sesuatu yang nggak dikatakan oleh orang lain, seseorang mengatakan orang itu telah mengucapkannya. Maka ini namanya buhtan, dosanya lebih besar. Nah, riba tergolong juga dosa besar, membicarakan keburukan yang ada pada orang lain. Memang ada pada orang lain di belakangnya. Seandainya orang itu mendengarnya, maka dia akan marah. Dia nggak akan suka, karena orang itu tidak suka apabila aibnya disebut-sebut oleh orang lain. Jadi orang itu tidak senang apabila aib yang ada pada dirinya itu dibuka dan disebut di hadapan orang lain. Akan pasti seperti itu. Orang yang pendek tidak mau disebut pendek. Orang yang hitam tidak mau disebut hitam. Maunya disebut hitam manis, misalnya, ada manisnya. Yang sesuatu yang memuji. Seseorang yang misalnya dia kurus, nggak mau dia disebut kurus. Maunya disebut langsing, misalnya. Jadi orang yang gemuk ya juga tidak mau disebut misalnya gembrot. Ya. Jadi ini apa? Itu manusia memang seperti itu. Dia tidak mau disebut sesuatu yang buruk kepada dia. Orang yang suka misalnya koproh, kotor, nggak mau bersih-bersih badannya, rumahnya kotor, dia nggak mau disebut sebagai orang yang koproh. Begitu seterusnya. Orang yang cerewet, misalnya kalau ngomong begini-begini terus, nggak bisa dihentikan cerewet. Kalau dibilang cerewet juga nggak mau. Karena itu ya jangan dibicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Itu namanya riba, dan riba ini tergolong sebagai dosa besar. Qala al-mu'allif rahimahullah wal ghibatu, ada penjelasan dari mu'allif, wal ghibatu min asyaddi asbabi azabil qabri. Ghibah ini adalah salah satu maksiat yang paling sering menyebabkan siksa kubur. Banyak orang yang disiksa di dalam kuburnya akibat ghibah, maka sangat berbahaya. Ghibah ini sangat berbahaya, tetapi sulit sekali ini untuk untuk menghentikannya. Banyak sekali, baik itu laki-laki ataupun perempuan, suka membicarakan keburukan orang lain. Nah, jadi orang yang baik pun, apalagi yang diribah adalah orang baik. Apalagi yang diribah adalah orang yang soleh. Diribah, karena sebaik-baik orang ada keburukan yang ada padanya. Sehingga apabila seseorang menghibahkan orang soleh, menghibahkan orang yang bertakwa, maka ini dosanya lebih berat daripada menghibahkan orang yang fasik. Karena ghibah terkadang diperbolehkan, bahkan terkadang diwajibkan. Dalam 6 keadaan ghibah itu diperbolehkan, bahkan terkadang diwajibkan. Ghibah yang diwajibkan adalah ghibah dalam rangka untuk tahdzir. Dalam rangka untuk tahdzir, yaitu memperingatkan manusia dari bahaya seseorang. Misalnya ada seseorang dia menyebarkan kesesatan, menyebarkan akidah yang rusak, maka kita bisa menghibahnya. Misalnya Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahab, Sayyid Qutub, misalnya kita mengatakan
Wahai Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu mujassim. Dia orang yang sesat, menyesatkan. Dia sesat. Dia mengatakan bahwa Allah itu adalah berupa jisim. Maka hati-hatilah, jangan terpengaruh oleh Ibnu Taimiyah ini. Maka itu boleh. Atau misalnya orang itu masih hidup, tetapi kemana-mana dia menyebarkan paham yang menyimpang, maka kita boleh untuk mentahdzirnya, untuk memperingatkan manusia, masyarakat dari bahaya itu. Bukan hanya boleh kita menghibahnya, tetapi bahkan hukumnya itu wajib dalam rangka menyelamatkan umat, dalam rangka menyelamatkan masyarakat dari bahayanya. Jangankan dalam masalah agama, dalam masalah misalnya dalam masalah duniawi pun, kalau seseorang itu membahayakan orang lain, maka kita bisa untuk mentahdzirnya. Misalnya kita masuk ke dalam pasar, kemudian melihat ada orang yang suka bohong dalam menipu dalam timbangan misalnya, atau barang dagangannya itu yang baik-baik diletakkan di atas, yang buruk di bawah, suka menipu. Kita tahu itu setiap kali begitu. Kemudian kita bilang kepada tetangga kita, awas kalau ke pasar nanti jangan belanja ke tokonya si fulan. Si fulan itu suka menipu. Maka yang seperti itu saja diperbolehkan. Bagaimana apabila kita melihat orang-orang yang menipu dalam agama, orang-orang yang berbohong dalam agama, maka kita boleh untuk membicarakan keburukan orang lain. Karena terkadang ketika kita dalam majelis-majelis kita membicarakan kesesatan seseorang atau membicarakan kesesatan kelompok tertentu, kemudian ada orang yang tidak paham mengatakan, loh itu kan ghibah, nggak boleh ghibah. Kita katakan pada dasarnya ghibah memang diharamkan, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam kondisi untuk tahdzir, memperingatkan masyarakat dari bahaya kesesatan seseorang, itu bukan hanya boleh, tetapi hukumnya adalah wajib. Nah, ghibah secara pada dasarnya adalah dosa besar yang bisa menyebabkan seseorang diazab di dalam kubur. Maka kita harus berhati-hati. Hiya wan namimatu wa tarkul istinzahi minal baul. Ada 3 hal yang disebutkan oleh mu'alif di sini yang menyebabkan seseorang diazab di dalam kuburnya. Yang pertama ghibah, yang kedua adalah namimah. Namimah itu apa? Naqlul qaul lil ifsad, yaitu mengutip perkataan orang lain dalam rangka untuk merusak hubungan di antara 2 orang atau lebih. Si A dia datang kepada si A, kemudian si A mengomentari si B. Kemudian ucapan si A itu kemudian dikutip, disampaikan kepada si B. Si B berkata tentang si A, kemudian ucapan si B disampaikan kepada si A. Sehingga keduanya si A dan si B kemudian menjadi bertengkar. Itu yang dilakukan, itu namanya namimah. Jadi naqlul qaul lil ifsad, untuk merusak hubungan di antara 2 orang atau lebih. Hati-hati kita kalau ada orang seperti itu. Misalnya ada teman kamu datang, misalnya Mbak, ini karena biasanya perempuan atau laki-laki juga ada. Misalnya Mbak, tadi teman kita itu bilang katanya kamu begini. Maka hati-hati dengan orang yang seperti itu. Katanya kamu itu orangnya begini. Nanti pasti akan terpancing, dia akan berkomentar, menjawab itu, dan orang ini, orang yang ada di hadapan kamu yang menyampaikan bahwa si fulan mengatakan kamu katanya begini, itu pasti akan menyampaikan ucapan kamu kepada orang itu juga. Sehingga itu tujuannya merusak hubungan kamu dengan teman dekat kamu. Kamu teman baik, kemudian dirusak hubungannya dengan namimah ini. Orang yang seperti itu terancam dengan azabul qabr.
Nah, jika di kuburan dia sudah diazab, tentu di akhirat akan diazab dengan azab yang lebih berat. Kemudian adalah tarkul istinzah, yaitu meninggalkan bersuci dari kencing. Seseorang yang ketika kencing menciprat ke badannya, ke kakinya, ke sarungnya, ke pakaiannya, maka ini membahayakan. Ini termasuk juga dosa besar. Orang yang melakukannya akan terancam azabul qabr. Wa ghibatul atqiya, qala al-muallif, tadi sudah kita sampaikan ini, tetapi disebutkan oleh muallif, wa ghibatul atqiya minal kabair. Ngerasani atau menggunjing, menghibah orang-orang yang bertakwa itu tergolong sebagai dosa besar. Orang yang bertakwa itu orang yang soleh, orang yang senantiasa menjalankan kewajiban dan senantiasa meninggalkan perkara yang diharamkan. Seorang yang baik, orang yang soleh, orang yang bertakwa, dirasani, dibicarakan keburukannya di belakangnya. Ini tergolong sebagai dosa besar. Tsummal ghibatu la tufsidus shaum. Ghibah itu tidak merusak puasa. Ini ada tambahan faedah. Tidak membatalkan puasa, tetapi terkadang bisa bisa merusak pahalanya, menghapuskan pahala puasa, tetapi dia puasanya tetap sah. Qala al-Imam Ahmad, "Lau kanatil ghibatu tufsidus shaum, lamma sahha lana shaumun." Seandainya ghibah itu bisa merusak puasa, maka nggak ada puasa kita yang sah. Karena banyak orang di antara kita, kebanyakan kita sering jatuh kepada dosa ghibah ini. Banyak orang yang melakukan ghibah. Hati-hati, ngobrol boleh, tapi jangan lama-lama. Kita suka dengan ngobrol. Sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu adalah ngobrol, ketemu teman, kemudian bicara-bicara tentang banyak hal. Itu hobi banyak orang. Tetapi harus diwaspadai, ngobrol lebih dari 5 menit. Saya tidak tahu batasannya 5 menit atau lebih. Tetapi kalau seseorang ngobrol, maksud saya adalah ngobrol agak lama sedikit, biasanya pindah tema. Secara tidak sadar atau dengan sadar, maka temanya itu akan berubah. Kalau awalnya cuma bicara, bagaimana kabar kamu, bagaimana keadaan kamu misalnya, maka kalau sudah habis yang dibicarakan, maka temanya akan berubah, yaitu membicarakan tetangga. Kalau tidak, maka membicarakan teman, atau membicarakan keluarga, atau membicarakan orang lain. Temanya akan berubah, terkadang tanpa disadari, dan ternyata setelah berubah tema, yaitu tema ngerasani orang lain, ini sudah lupa dengan waktu. Bisa sampai berjam-jam. Satu orang selesai, ganti orang lain, satu orang lain selesai dengan orang lain, dan begitu seterusnya. Apalagi kalau ngerasani orang baik, maka akan semakin nikmat. Ngerasani itu jika yang dirasani orang baik. Karena kalau yang dirasani orang jelek, ya biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang nikmat untuk dibicarakan. Namanya saja juga orang jelek, orang buruk, mau dirasani, mau diapakan juga sudah seperti itu. Tetapi akan menjadi tema menarik jika yang dirasani seorang kiai misalnya, orang yang soleh, dan seterusnya. Maka hati-hati, jangan sampai kita terpancing untuk melakukan ghibah. Harus sadar selalu bahwa ghibah adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam dan bisa terancam pelakunya nanti dengan azabul qabr, dengan azab kubur. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mi'raj. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya.
Al-mi'raju. Qala al-muallif al-mi'raju thabitun binassil ahaditsis sahihah. Wa ammal Qur'anu falam yanussa alaihi nassan sharihan lakin warada fihi ma yakadu yakunu nassan sharihan. Kita yang tadi telah kita bahas sebelumnya tentang Isra. Sekarang kita berbicara tentang Mi'raj. Nah, tentang Mi'raj maka sabit, kebenaran adanya Mi'raj ini sabit tetap dengan nas hadis-hadis yang sahih. Jadi ada banyak hadis-hadis sahih yang berbicara tentang adanya Mi'raj. Wa ammal Qur'anu falam yanussa alaihi nassan sharihan. Sedangkan dalam Al-Quran maka tidak terdapat ayat yang sharih, ayat yang tegas yang menerangkan tentang Mi'raj. Ini tidak ada yang secara sharih menyebut kata Mi'raj, araja ya'ruju, itu enggak ada dalam Al-Quran. Kalau Isra, Asra, Yusri ada dalam Al-Quran. Surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ada kata-kata itu. Tetapi kalau Mi'raj enggak sharih dalam ayat Al-Quran menjelaskan tentang itu. Kalau hadis Rasulullah yang sahih yang menjelaskan itu ada. Tetapi kalau tentang dalam ayat itu tidak ada yang sharih, tidak ada yang sharih. Bukan berarti enggak ada dalil dalam Al-Quran. Ada, tetapi tidak sharih, tetapi sudah mendekati sharih. Mendekati sharih, tidak sharih sekali, tetapi mendekati sharih, hampir saja sharih. Kalau berpikir sedikit saja, maka itu sudah nyata bahwa ayat itu menjelaskan tentang peristiwa Mi'raj. Tidak sharih karena memang tidak secara lafzi menyebut nama Mi'raj. Atau asal kata dari Mi'raj, misalnya araja ya'ruju, itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Qala Allah Ta'ala walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Fa in qila qauluhu wa laqad ra'ahu yahtamil an yakuna ru'yatan manamiyah qulna hadza ta'wilun wa la yasuhu ta'wilun nafsi ay ikhrajuhu an zahirihi li ghairi dalilin aqliyyin qati'in aw sam'iyyin sabitin kama qalahu ar-Raziyyu fil mahsuli wa laysa huna dalilun ala dzalika. Dari ayat ini kita lihat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan Nabi Muhammad melihat Jibril pada kali yang kedua. Telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli, dalam wujudnya yang asli, pada waktu yang lain, pada kali yang kedua, pada kali yang lain. Karena Rasulullah sebelumnya sudah pernah melihat wujud asli malaikat Jibril ketika beliau di Makkah, di daerah namanya Ajiyad. Di situ Rasulullah melihat wujud asli malaikat Jibril dengan 600 sayapnya. Yang satu sayapnya ketika dikibarkan maka seluruh ufuk timur dan barat tertutup oleh sayapnya. Ketika itu Rasulullah pingsan karena beliau baru pertama kali melihatnya. Takjub dengan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Jibril alaihissalam. Nah, kemudian dikatakan di sini Rasulullah Muhammad melihat Jibril nazlatan ukhra, pada kali yang lain. Di mana? Inda sidratil muntaha, di dekat sidratil muntaha. Ini yang menunjukkan Mi'raj. Inda sidratil muntaha, Rasulullah melihat Jibril di mana? Di sidratil muntaha. Di mana sidratul muntaha itu? Sidratul muntaha ada di atas langit ketujuh. Sidratul muntaha adalah sebuah pohon.
sebuah pohon yang sangat besar dan indah, yang manusia sulit mensifati keindahannya karena saking indahnya. Nah, akarnya ada di langit yang keenam, kemudian menjulang tinggi sampai di atas langit yang ketujuh. Rasulullah melihat Sidratul Muntaha ketika Rasulullah berada di atas langit ketujuh. Nah, di atas langit ketujuh, di dekat Sidratul Muntaha, di dekat pohon Sidratul Muntaha itu Rasulullah ra'ahu nazlatan ukhra, melihat Jibril dalam bentuk, dalam rupa yang asli di sana. Berarti Rasulullah pernah naik ke atas langit ketujuh, di dekat Sidratul Muntaha, melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Nah, ini apa? Ini menunjukkan Mi'raj ini, yaitu dinaikkannya Rasulullah dari bumi, dari Baitul Maqdis menuju atas langit yang ketujuh. Nah, di sini ada peristiwa disebutkan dalam ayat Al-Quran bahwa Rasulullah telah melihat malaikat Jibril di dekat Sidratil Muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di dekat surga. Di sana ada Sidratul Muntaha, kemudian ada surga. Rasulullah melihat malaikat Jibril di dekatnya, di dekat Sidratul Muntaha dan di dekat surga. Nah, menunjukkan apa ini? Mi'raj, ada Mi'raj. Rasulullah pernah ada di sana. Nah, kemudian apabila ada sebagian orang yang mengatakan, ini kemungkinan Rasulullah melihatnya dalam mimpi. Dalam mimpi, bukan melihatnya secara langsung. Maka kita katakan apa yang kamu katakan ini adalah takwil. Nah, kamu telah mentakwil ayat ini. Jika kamu katakan ini melihat dalam mimpi, maka ini adalah takwil. Dan takwil terhadap nas mengeluarkan makna nas dari makna zahirnya, harus ada dalil. Harus ada dalil akli qati' atau dalil sam'i sabit. Mana dalil akli qati'nya? Ada Pak? Kalau nggak ada, maka nggak bisa diterima. Takwil seperti itu tidak diterima. Ada nggak dalil sam'i yang sabit? Dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis yang mengharuskan untuk mentakwilkan ayat ini. Ada nggak? Kalau nggak ada, maka berarti takwil kamu tidak bisa diterima. Dan mereka yang mengatakan ditakwil bahwa ini melihat dalam tidur, maka mereka nggak punya dalil. Baik dalil akli yang qati' mereka nggak punya, dalil naqli sam'i yang sabit mereka juga tidak punya. Maka takwil mereka tidak bisa dipakai. Maka di sini menjadi bukti bahwasanya Mi'raj itu memang yang dimaksud oleh ayat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Nah, ini mendekati sharih. Ayat ini menjelaskan tentang kejadian Mi'raj. Hadirin hadirat rahimakumullah, tentang hadis Mi'raj insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Hadis yang panjang insyaallah akan kita baca karena itu menceritakan tentang perjalanan Mi'raj. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.